Kami bersyukur sekali Mas Nadiem mendapatkan atensi medis yang baik sehingga sekarang sedang masih dalam proses pemulihan dari operasi yang pertama. Harapan kami tentunya doa saya Mas Nadiem bisa cepat kuat dan pulih sehingga bisa juga cepat mendapati operasi pembedahan yang kedua dan bisa menjalani proses hukum ini dengan sebaiknya dan sekuat-kuatnya. Jadi saya mohon doanya semoga semua pemulihan berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Bu Franka? Iya. Ini kan sebelumnya kan Mas Nadiem ini masih di rumah sakit gitu Mbak ya. Nah Iya. ini saat ini kondisinya gimana, kalau sudah keluar atau bagaimana Mbak? Kami bersyukur sekali Mas Nadiem mendapatkan atensi medis yang baik sehingga sekarang sedang masih dalam proses pemulihan dari operasi yang pertama. Harapan kami tentunya doa saya Mas Nadiem bisa cepat kuat dan pulih sehingga bisa juga cepat mendapati operasi pembedahan yang kedua dan bisa menjalani proses hukum ini dengan sebaiknya dan sekuat-kuatnya. Jadi saya mohon doanya semoga semua pemulihan berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Ini kan ditahan sebelumnya kan ditahan sejak 4 September Mbak. Ini di rumah sakit anak-anak juga menemani atau bagaimana Mbak? Saya menemani gitu. Jadi mungkin terima kasih, mohon doanya sekali lagi. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Tapi anak-anak sempat menanyakan nggak sih Mbak ayahnya atau bertemu setelah di rumah sakit? Oh iya. Ya. Ya. Udah semua? Pak Abi. Pak Abi. Bahwa agenda besok adalah sidang pembuktian dalam pra-peradilan Iya. Karim. Ada 180 dokumen yang akan Iya. dibuktikan besok. Itu boleh dirinci apa saja dan satu ahli yang nanti akan dihadirkan, ahli apa? Ya. Jadi alat bukti itu adalah semua tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak Nadiem pada saat menjabat sebagai menteri apa saja. Nah, ada 186 keputusan yang dibuat oleh Pak Nadiem. Nah, itulah perbuatan Pak Nadiem selama menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Nah, itu nanti kita akan membuktikan bahwa tidak ada perbuatan sebagaimana dijadikan dasar penetapan tersangka Pak Nadiem. Oleh karenanya kami tadi menyesalkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya itu dijawab ya, untuk memberikan penjelasan dasar penetapan tersangka tapi tidak dijawab oleh kejaksaan tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga berkaitan dengan kerugian negara tadi juga tidak direspon. Kita mempertanyakan berapa sebenarnya kerugian negara. Karena kerugian negara itu diatur secara limitatif harus nyata dan pasti. Nah, kemudian juga siapa yang mengeluarkan dan bagaimana menghitungnya itu tidak dijawab. Nah, mengingat tindak pidana korupsi itu adalah sekarang delik material, maka ini ibaratnya sama seperti adanya seseorang sudah ditetapkan tersangka melakukan pembunuhan tapi nggak ada yang mati. Nah, jadi begitu juga penetapan tersangka terhadap Nadiem dapat diibaratkan seperti itu ya. Jadi Pak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian ya, sebagai unsur material yang harus dipenuhi sebelum ditetapkannya sebagai tersangka. Nah, itu besok kita akan buktikan. Nah, ahli yang akan kita hadirkan adalah Pak Hairul Huda yang nantinya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek hukum daripada tindak pidana korupsi, aspek hukum di dalam penetapan tersangka, serta aspek pertanggungjawaban dalam suatu perbuatan seseorang. Ya. Seberapa optimis Bapak bahwa status tersangka ini akan dibatalkan dalam pra-peradilan oleh hakim? Ya, tentunya hakim memiliki pertimbangan yang
didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, dan kami berharap bahwa dari jawaban yang diberikan oleh kejaksaan, di mana tidak menerangkan, ya. Kenapa? Karena yang menetapkan tersangka adalah kejaksaan. Tentunya kejaksaan yang harus membuktikan apa yang menjadi dasar penetapan tersangka. Tapi sampai saat ini tadi jawaban daripada replik kami tetap tidak menjawab apa-apa yang dipertanyakan. Nah, nanti tentunya hakim dengan pertimbangannya, kebijaksanaannya akan menilai apakah dengan tidak dijawabnya pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dia jelaskan sebagai dasar penetapan tersangka, maka hakim akan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan di dalam penetapan tersangka, yaitu adanya 2 alat bukti yang sah, dan kemudian proses penetapan tersangka itu harus ditetapkan apa perbuatan yang disangkakan, apa dasarnya, kemudian berapa kerugian negaranya, dan siapa yang menentukan kerugian negara tersebut. Nah, tentunya kalau kita melihat dari fakta-fakta tersebut dan dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka proses penetapan tersangka Pak Nadiem ini seharusnya dibatalkan, karena sudah jelas bahwa perbuatan yang disangkakan itu tidak juga konkret, ya. Kemudian juga akibatnya belum bisa dikemukakan oleh jaksa penyidik, seperti itu. Terima kasih. Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 52 Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah dan departemen yang mengatur bahwa untuk menilai atau menetapkan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK RI atau BPKP. bahwa bukti permulaan berupa surat-surat alat bukti bagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dalam tindak pidana korupsi khususnya terhadap tersangka yang dijerat atau disangkakan dengan tuduhan pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor haruslah disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara yang bersifat nyata aktualos oleh BPKRI maupun BPKP telah dikuatkan dalam jurisprudensi sebagai berikut. 1. Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor 2 tanggal 29 November 2001 pertimbangan hukumnya dapat dibacakan. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Ternate nomor 2 tanggal 5 April 2001 pertimbangan hukumnya dapat dibacakan. Ketiga, putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 21 tanggal 13 November 2017 pertimbangan hukumnya dapat dibacakan. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Pasir Penggaraian nomor 5 tanggal 22 November 2018 pertimbangan hukumnya dapat dibacakan. Bahwa pemohon membawa seluruh dari termohon pada halaman 29 sampai 31 jawaban termohon yang dalam hal ini telah mendalilkan bahwasanya terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwasanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon tidak dasar pada alat bukti sebagaimana sudah tercantum dalam pasal 124 KUHP. Contoh putusan MKI nomor 21 tahun 2014 tidak bukti tempat yang membuktikan bahwasanya pemohon mendapatkan pertambahan kekayaan atau keuntungan dan melakukan niat jahat mensrea harta disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara yang bersifat nyata atau lolos dari instansi yang berwenang adalah bukan syarat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dan sudah masuk dalam materi pokok perkara atau aspek material.
bahwa termohon dalam hal ini nyata-nyata sama sekali tidak memberikan tanggapan jelas terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara aku dengan alasan sebagaimana sudah disampaikan pemohon dalam permohonan pra-peradilan aku, bahwa pemohon menolak seluruh dari termohon pada halaman 31 sampai dengan 32 jawaban termohon yang dalam hal ini telah mendalilkan bahwa dalil pemohon mengenai tersangka tidak jelas karena tidak disertai dengan bukti permulaan adanya perbuatan mendukung dalam program digitalisasi pendidikan yang juga bukan merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024 dan dalil program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 yang merupakan objek perbuatan dan penetapan tersangka termohon terhadap pemohon tidak dalam RPJM telah masuk dalam materi pokok perkara atau aspek materi yang sepatutnya dibuktikan di pemeriksaan pokok perkara, bahwa termohon dalam hal ini nyata-nyata sama sekali tidak memberikan tanggapan jelas terhadap permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara aku dengan alasan sebagaimana sudah disampaikan pada permohonan pra-peradilan aku, bahwa pemohon menolak seluruh dari termohon pada halaman 32 sampai dengan 33 jawaban termohon yang dalam hal ini telah mendalilkan bahwasannya terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwasannya penetapan tersangka terhadap pemohon tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena termohon tidak menentukan kapasitas dan kedudukan pemohon secara pasti dan dalil penetapan tersangka yang ditentukan pemohon sebagai karyawan swasta dalam kurung Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024 menimbulkan ketidakjelasan sebagai telah disampaikan permohonan pra-peradilan aku, bahwa ketidakjelasan perbuatan disangkakan maupun status hukum sebagai tersangka telah menimbulkan persoalan mendasar dalam proses penegakan hukum karena tidak memenuhi persyaratan hukum acara pidana yang disyaratkan adanya kejelasan unsur-unsur perbuatan dan alat bukti yang sah. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan tidak adanya dasar juridis yang kuat untuk melanjutkan proses pidana sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar seorang dan menghambat wujudnya azas kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bahwa prinsip legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur pasal 1 ayat 1 KUHP mengharuskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana hanya apabila telah secara jelas dan dibuat undang-undang sebagai tindak pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan disangkakan tidak jelas atau tidak dapat dikualifikasikan secara hukum, maka tidak ada dasar yang sah untuk mengadili seorang. Keadaan demikian tidak hanya melanggar azas seluruh krimen sine lege, tapi meniadakan kepastian unsur delik yang menjadi dasar penetapan tersangka. Selain itu, ketidakjelasan perbuatan disangkakan berimplikasi langsung terhadap sulitnya pembuktian dalam proses peradilan pidana. Jaksa penuntut umum sesuai prinsip onus probandi incumbit actori berkewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan disangkakan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Namun apabila perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara konkret dan faktual sejak tahap penyidikan, maka proses pembuktian menjadi mustahil dilakukan secara sah dan objektif, sehingga seluruh proses penetapan tersangka hingga penahanan menjadi cacat hukum dan tidak sah. Bahwa selebihnya terhadap hal-hal yang tidak secara tegas ditanggapi oleh dalam replik ini, pemohon tetap berpegang dan mempertahankan seluruh dalil serta terhitung sebagai terbuat dalam permohonan peradilan. Untuk selanjutnya, petitum bahwa berdasarkan seluruh uraian pemohon dikemukakan di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim pra-peradilan aku agar berkenan untuk menjatuhkan putusan perkara aku sebagai berikut: mengadili dalam provisi mohon agar Hakim pra-peradilan mengabulkan seluruh provisi permohonan pra-peradilan aku yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan pra-peradilan pemohon tertanggal 22 September 2025. Dalam eksepsi, mohon agar Hakim pra-peradilan menolak seluruh eksepsi diajukan oleh pemohon. Dalam pokok perkara, mohon agar Hakim pra-peradilan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan aku yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diberikan dalam permohonan pra-peradilan pemohon tanggal 22 September 2025. Atau apabila Hakim pra-peradilan yang bisa atau mengadili permohonan aku berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya es aquo et nulum demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah replik pemohon atas jawaban pemohon ini kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia Hakim pra-peradilan yang bisa mengadili dalam putus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Demikian ya, kami beri kesempatan, silakan diskusikan apakah merasa perlu kembali menanggapi
kemudian langsung kami tanggapi. Tapi sebelum kami tanggapi, kami menyampaikan mengingat kami mendapat